Halo anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran seni budaya kelas 8 dengan materi poster. Oke, kali ini kita akan membahas tentang memahami tampilan dan isi pesan poster. Oke, sudah siap ya anak-anak? Yang pertama-tama kita akan mengenal unsur poster yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan gambaran dari isi gagasan yang disampaikan oleh pembuat poster. Nah, melalui judul, anak-anak dapat memahami tema atau gagasan pokok yang disampaikan oleh poster. Sebaiknya judul poster ditulis dengan ringkas, jelas, menarik, dan tidak lebih dari 2 garis. Oke? Nah, anak-anak, yang kedua adalah isi pesan. Isi pesan adalah uraian tentang gagasan pokok tersebut. Nah, anak-anak, isi pesan diuraikan dengan menggunakan gambar, tulisan, warna, dan gabungan dari unsur-unsur tersebut. Isi pesan hendaknya utuh. Bagian-bagian yang tidak perlu atau tidak sesuai sebaiknya dibuang saja. Makin mudah dimengerti tentu makin baik. Makin fokus pada gagasan pokok tertentu lebih baik. Isi pesan yang baik itu sederhana, enak dibaca, dan berkesan dan akurat. Nah, yang ketiga adalah penjelas. Penjelas merupakan unsur tambahan yang berfungsi untuk membuat isi pesan lebih jelas sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh pembaca. Oke anak-anak, mari kita lihat, amati baik-baik gambar yang ada di video. Oke, visualisasi poster ini dipilih menjadi 2 bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Nah, kita lihat poster pada gambar 11. Bagian atas terdapat unsur-unsur visual sebagai berikut. Yang pertama adalah tulisan pada pita yang berbunyi ilusi gunung es. Yang B, tulisan sukses itu seperti gunung es. Yang C, gunung bagian atas gunung es. Yang D, tulisan sukses pada gunung es. Yang E, tulisan yang berbunyi apa yang dilihat orang dengan tanda panah menunjukkan gunung es. Nah, berikutnya kita menganalisis isi poster. Nah, anak-anak, kalian dapat menulis apapun di poster kalian, tetapi itu tidak efektif kecuali halayak pembaca postermu itu memahaminya dan memberikan tanggungan yang diminta. Jika mereka tidak memahami isi pesanmu, tentu sangat mengecewakan. Komunikasi yang tidak efektif tentu menghasilkan kekecewaan. Nah, tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai dengan baik. Nah, anak-anak, dalam membuat poster ada 2 hal yang perlu kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. Yang pertama, apakah tujuan saya jelas? Apakah gagasan pokok saya jelas? Begitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh poster yang membingungkan pembacanya. Nah, anak-anak, inilah isi pesan yang baik, mestinya spesifik atau khas. Nah, anak-anak mesti bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, apakah bahasa saya spesifik? Nah, yang kedua, apakah bahasa saya konkret bukan abstrak? Yang ketiga, apakah ada makna konotatif? Yang keempat, apakah ini mudah dimengerti dan penting? Yang kelima, apakah saya menggunakan kata-kata yang memiliki arti tambahan dan mungkin bisa disalahartikan? Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati poster ini secara kritis. Apakah pesan pada masing-masing poster terbuat dapat terbaca dengan jelas? Nah, selanjutnya kita memahami keefektifan poster. Apakah yang termasuk dalam keefektifan poster? Nah,
Anak-anak, apa sih ciri-ciri poster yang efektif tersebut? Poster yang efektif memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu menarik perhatian, layak sasaran. Jika halayak sasaran tidak tertarik, maka isi pesannya gagal disampaikan. Nah, agar menarik, poster dirancang secara estetik dan kreatif. Di sini kepekaan seni dan kemampuan kreatif sangat dibutuhkan. Begitu anak-anak, jadi harus membuat poster dengan semenarik mungkin. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak mengetahui bahwa keberhasilan poster diukur dari kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembuatan poster membutuhkan wawasan, keterampilan, kepekaan estetik, dan kreativitas. Nah, agar pembuat poster sejalan dengan tujuan pembuatannya, yaitu menarik, mudah dipahami, dan dapat menggerakkan tanggapan, maka perlu dirancang konsep poster. Konsep poster adalah suatu rancangan yang berisi arah atau tujuan pembuatan sesuatu poster, gambaran isi pesan yang akan disampaikan, beserta dukungan dan cara yang dipilih untuk menyampaikan isi poster. Oke anak-anak, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk isi dalam poster? Silakan kalian jawab di kolom komentar supaya ibu bisa menilai. Terima kasih, materi kali ini sudah selesai. Kalian harus terus belajar, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. See you.